Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, perkenalkan, saya Muhammad Najib bin Rafa dari kelas 11 MIPA 1 akan memandu kegiatan zikir dan doa pada hari ini. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah.
Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, zikir dan doa pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya, tadarus Al-Quran. Dan untuk surat dan ayat yang dibacakan adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 70 sampai 88. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم
رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, zikir, doa pagi, dan tadarus Al-Quran sudah kita telah laksanakan. Semoga Allah SWT mengijabah doa kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya untuk kita puji dan untuk kita sembah. Allah yang menguasai segala kepentingan dan hajat hidup orang. Allah yang mengatur seluruh makhluk, termasuk dari hal-hal yang terkecil yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan, kebaikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap tercurah limpah pada baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang sampai hari ini, sampai detik ini kita semua belajar untuk mematuhi, mengamalkan segala bentuk risalah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir kita sama-sama berada dalam satu barisan, satu golongan, yaitu golongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Di pembuka awal pertemuan kajian kita pada kesempatan hari ini, tadi Allah memberikan pesan kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-23. Dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-23 itu, Allah memberikan pesan kepada kita. Di antara pesan yang Allah sampaikan kepada kita, yaitu Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah atau beribadah hanya satu, yaitu hanya kepada Allah. Allah tidak menginginkan ada tandingan untuknya, dan Allah tidak menginginkan setiap makhluknya memiliki sandaran atau ketergantungan kepada yang lain kecuali kepadanya. Ini berarti bahwa Allah memerintahkan kita untuk berserah kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita, setiap manusia, sudah pasti menjadi anak. Tapi belum tentu setiap manusia menjadi orang tua.
Karena setiap kita lahir ke dunia ini pasti ada campur tangan kedua orang tua. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk memiliki etika atau adab atau tata krama kepada kedua orang tua kita. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-23 ini Allah memberikan secara gamblang gambaran kepada kita bahwa harus seperti apa perilaku kita kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat ini Allah menyebutkan jika orang tua kita menemui atau sampai usianya salah satu dari mereka datang pada usia lanjut atau kedua-duanya sampai pada usia lanjut, maka kewajiban kita adalah merawat. Kewajiban kita adalah mengurusnya. Kewajiban kita adalah memeliharanya, menjaganya. Seperti ibu bapak kita menjaga dan merawat ketika kita dalam kondisi yang lemah. Yaitu ketika kita dalam keadaan anak-anak. Nah, dalam konteks ini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal terkecil berinteraksi dengan orang tua, mulai dari ucapan, perilaku, atau perbuatan. Bahkan dalam ayat ini secara eksplisit Allah melarang kepada kita semua untuk mengatakan kata atau membantah perilaku atau ucapan atau perintah yang disampaikan oleh orang tua kita kepada kita. Dalam ayat ini Allah melarang kita untuk berkata tidak atau kata Nah, sebagian para ulama menafsirkan kata ini ke dalam berbagai hal. Yang pertama, menafsirkan ke dalam ucapan. Kita dianjurkan untuk tidak mengatakan kepada kedua orang tua. Apalagi kita menambahkan kata itu dengan kata-kata yang lain. Semisal, kita dipinta bantuan sama orang tua, disuruh atau di apapun itu sama orang tua, karena kita sedang melakukan hal lain, misalnya yang sedang kita sukai, kemudian kita menolak apa yang orang tua lakukan dengan kata-kata yang lebih daripada kata Nah, kata saja Allah sudah mengancamnya diri kita dengan api neraka, apalagi dengan kata-kata tambahan, apalagi dengan kalimat-kalimat yang dapat menyinggung perasaan kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ini ditafsirkan dalam bentuk perilaku. Kita dilarang oleh Allah berperilaku entah itu disengaja atau tidak disengaja. Berperilaku apa? Berperilaku sombong, berperilaku kasar kepada kedua orang tua kita. Awas, hati-hati. Jika kita merasa sudah melakukan hal itu kepada kedua orang tua kita, maka segeralah datang kemudian meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai terlambat selagi orang tua kita masih ada. Karena penyesalan yang akan terasa mendalam ketika kedua orang tua kita tidak lagi bisa kita temui. Tidak lagi bisa kita kunjungi. Tidak lagi bisa kita minta maaf kepadanya. Maka oleh sebab itu, mulai dari sekarang, jika kita merasa pernah berbuat kasar, pernah menolak permintaan orang tua, pernah mengatakan sesuatu yang tidak layak untuk dikatakan kepada kedua orang tua, segeralah datangi orang tua dan meminta maaf. Kalau perlu, bersujudlah di kaki kedua orang tua kita. Agar kita apa? Agar kita mendapatkan ampunan daripada kedua orang tua kita. Karena mungkin saja kita tidak merasa bahwa itu salah. Mungkin saja kita merasa itu biasa saja. Padahal Al-Quran sudah menggariskan atau menentukan aturan yang ketat sekali untuk berperilaku dengan kedua orang tua kita. Hati-hati. Anak-anak zaman sekarang bahkan suka menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang tuanya. Lebih keren daripada orang tuanya. Lebih hebat daripada orang tuanya. Hati-hati ya. Mungkin ilmunya kalian lebih paham. Mungkin ilmunya kalian lebih jago. Mungkin ilmunya kalian lebih tinggi. Tapi ingat, usia kalian belum setara dengan orang tua kalian. Jadi ada tata krama atau sopan santun yang harus kita terapkan ketika kita berinteraksi dengan kedua orang tua kita. Nah, dalam ayat ini juga Allah menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita
berperilaku atau bertutur kata kepada kedua orang tua, haruslah menggunakan kata-kata yang sopan, yang santun, yang terdengar secara lembut, yang terdengar secara sopan, yang terdengar ramah di hati dan telinga orang tua kita. Jangan sampai menggunakan nada kata yang sangat tinggi. Karena mungkin boleh jadi menurut kita biasa, tapi menurut orang tua kita bisa menyentuh perasaannya. Hati-hati kalau orang tua sudah sakit hati, maka setiap amalan yang kita kerjakan, apapun bentuknya, Allah mungkin saja tidak akan meridhoi tindakan kita. Kita belajar bagaimana berperilaku kepada kedua orang tua kita itu dari baginda Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau berperilaku kepada kedua orang tuanya. Mereka dipinta sama orang tuanya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi beliau, para nabi, memberikan contoh kepada kita, memberikan aturan kepada kita bahwa sekalipun perintah itu tidak baik, atau sekalipun perintah itu bertentangan, tapi cara menolaknya atau cara menyampaikannya kepada orang tua kita, kita dituntut untuk berperilaku santun, kita dituntut untuk berperilaku sopan. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang orang tua menyuruh kita salah atau suruhan dari orang tua kita tidak selaras dengan hati kita, kemudian kita balikan dengan kata-kata yang tidak sopan kepada orang. Awas, hati-hati, jangan ya. Jangan sampai berkata hal-hal yang dapat menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan pesan kepada kita semua. Ini pesan yang mungkin bisa kita telah dalam keseharian, bisa kita kerjakan dan bisa kita renungkan dalam keseharian kita. Hadisnya pendek tapi isinya sangat dalam. Kata baginda Rasul, ridhallahi firidhal walidain. Ridho Allah itu terletak di antara ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita sudah ridho, maka Allah pun dengan serta-merta akan ridho. Banyak kisah yang menjelaskan, banyak kenyataan yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang berperilaku baik kepada kedua orang tuanya dalam kehidupannya mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena doa orang tua, terutama ibu, akan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang sukses, entah itu di bidang kekayaan, politik, atau di bidang pekerjaan, mereka meminta doa daripada kedua orang tuanya. Dan peringatan dari Rasulullah yang terakhir yaitu adalah murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak ridho kepada kita, maka Allah pun serta-merta tidak akan meridhoi apapun yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya, betapa dahsyatnya amalan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita itu, amalan ini sejajar dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa saking pentingnya, saking dahsyatnya amalan ini sehingga disejajarkan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berpesan dalam kesempatan hari ini, mari kita sama-sama perbaiki apa yang sudah kita kerjakan. Yang lalu mungkin tidak akan bisa kita ulangi kembali, tapi yang lalu bisa kita perbaiki dengan cara memohon maaf kepada kedua orang tua kita, atau dengan cara meminta ridho kepada kedua orang tua kita. Dan yang akan datang kita coba perbaiki. Mungkin hari ini kita belum bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, tapi setidaknya dengan berperilaku baik, tata krama yang baik, sopan santun, berkata lembut kepada kedua orang tua kita, mematuhi setiap apa yang disampaikan kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik, insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi diri kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.